Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan tim penguji PPG Darajat Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman, guru mata pelajaran SKI di MAN 1 Hulu Sungai Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar tahun 2025 dengan NIM 2460102428. Pada video ini Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya ingin melaksanakan uji kinerja yaitu praktek pembelajaran dengan materi kebijakan Khulafaur Rasyidin dan relevansinya di masa sekarang di kelas 10 di MAN 1 Hulu Sungai Tengah. Demikianlah perkenalan singkat saya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik. Sehat? Sehat. Ada yang ingat kita hari ini mata pelajaran apa? SKI. Kebudayaan Islam. Seperti biasa, di saat ingin memulai pembelajaran, kebiasaan kita yaitu membaca Asmaul Husna dan juga berdoa. Silakan dibaca Asmaul Husnanya dan doanya. Silakan, siapa yang mau memimpin? Kita baca Asmaul Husna 1, 2, 3 mulai. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la Eka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah membaca Asmaul Husna dan berdoa, alangkah baiknya kita menanamkan jiwa nasionalisme, rasa cinta tanah air dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Bina Imam satu, ayo maju
Setelah menyanyikan lagu kebangsaan tadi, mudah-mudahan jiwa dan rasa nasionalisme kita semakin meningkat, mencintai tanah air yang sangat kita cintai ini. Amin. Setelah itu Bapak ingin mencek kesiapan di sini. Pakaiannya alhamdulillah sudah rapi. Sudah makan? Berarti kita semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini tentang kebijakan dari para khulafaur rasyidin. Di sini Bapak ingin memeriksa kehadiran atau ingin mengabsen satu persatu. Yang pertama Ahmad Ulya Razan ada? Ada. Adela Khairun Nisa, Ahmad Fikri, Ahmad Muzakir Wahab. Tema hari ini yaitu strategi dan kebijakan dari Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Bisa dibaca mengidentifikasi atau mengetahui kebijakan penting apa saja yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Manfaatnya yaitu menjadi landasan pengambilan keputusan di masa kini. Jadi siapa tahu kan kita bisa mengambil ibrah dari peristiwa di masa lalu, khususnya peristiwa yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin, supaya dijadikan inspirasi dalam menyelesaikan masalah, baik masalah sosial, politik, ekonomi, ataupun yang lainnya secara bijaksana. Membuat aturan dan sikap selama pembelajaran berlangsung. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Yang harus kita lakukan yang pertama-tama menjaga ketenangan dan ketertiban kelas. Setuju? Setuju. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Amin. Siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Siapa yang mau menjawab? Satu orang ya. Siapa namanya? Berdiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mas Fikri. Ya. Saya punya pertanyaan, siapa saja termasuk Khulafaur Rasyidin? Yang pertama itu ada Umar Rasyidin, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Ya, betul. Tepuk tangan untuk teman. Pernahkah mendengar atau mengetahui tentang aliran sesat? Pernah. Contoh aliran sesat itu seperti apa? Contoh orang yang tidak lagi melakukan sholat dan puasa, bertamat sholat sembahyang. Nah, itu termasuk aliran sesat yang harus diperangi. Sama seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin, Nabi palsu itu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena dapat mengacaukan atau merusak rasa persatuan dalam Islam. Di sini ada penjelasan tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu pemimpin teladan umat Islam. Khulafaur Rasyidin merupakan 4 pemimpin utama yang melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam membimbing umat Islam. Yang terdiri tadi ada 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Keempat khalifah ini dikenal sebagai pemimpin teladan dengan integritas tinggi serta kebijaksanaan dalam memimpin. Nah, ini ada peta wilayah kekuasaan Khulafaur Rasyidin yang nantinya dari beberapa orang Khulafaur Rasyidin dan nanti ada yang memang bisa memperluas kekuasaan wilayah Islam itu sampai ke daerah Afrika. Saking luasnya wilayah kekuasaan Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin. Mulai yang asalnya dari Mekah, Madinah menyebar ke Jazirah Arab, menyebar lagi ke daerah Asia, dan juga terus menyeberang ke Afrika sampai nanti sedikit mengambil wilayah yang ada di Eropa.
Tolong buka HP-nya masing-masing, tolong di login, kasih nama kalian, contohnya Muhammad, kasih setelah nama kelas 10A. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, ada yang sudah, ada yang masih belum? Sudah. Coba lihat, Bapak lihat dong, sudah semuanya? Sudah. Oke. Ya. Nah, silakan kalau sudah bisa, tolong kerjakan masing-masing. Di sini ada soal-soal tentang Khulafaur Rasyidin. Silakan dimulai. Itu ada waktunya. Siapa yang berhasil angkat tangan? 1, 2, 3. Nah, ini kita jawab bersama-sama. Tolong bantu Bapak dan kodok yang di samping Bapak ini untuk menyeberanglah ke tempatnya di seberang. Bantu dia supaya jangan tenggelam. Bisa Bapak mulai, perhatikan. Tolong dibantu. Nah, kita mulai jawab bersama-sama. 3, 2, 1. Apa alasan Umar bin Khattab memperkenalkan sistem administrasi wilayah untuk mengelola pemerintahan dengan lebih sistematis? Wah, salah satu tantangan terbesar dalam masa pemerintahan apa? Oke. Wah, Abu Bakar nama aslinya adalah apa? Oke. Ini ada video tentang khalifah. Tolong disimak, diingat-ingat siapa namanya, dan kebijakan apa yang dilakukan oleh seorang khalifah ini. Tolong disimak baik-baik. Ini ada Bapak tanya tentang pertanyaan, ada beberapa pertanyaan tentang video yang sudah ditampilkan tadi. Siapakah nama khalifah yang ada di dalam video tersebut? RAS.
Kebijakan apa saja yang ada di dalam video tersebut? Sebutkan salah satunya saja. Apa? Khalifah. Oh ya, melanjutkan ekspedisi atau perluasan wilayah yang sudah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar adalah khalifah pertama. Setelah meninggalnya Abu Bakar, siapakah yang menjadi khalifah? Umar bin Khattab, yang langsung ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nih, buat angka 6 dengan satu goresan tanpa ada terputus. Boleh? Ya, perwakilan. Pokoknya dengan satu goresan tanpa terputus. Boleh. Nah, silakan. Tolong dibaca, tolong dibaca. Six, Six. enam, Artinya 6. Tepuk Enam. tangan untuk siapa namanya? Hakim, Benar. Jawabannya adalah 6 atau 6. Di sini ada kebijakan Abu Bakar As-Siddiq, penegak stabilitas umat. Halo. Di sini ada kebijakan dari khalifah, yaitu salah satunya perang Riddah, menumpas pemberontakan dan nabi palsu demi menjaga persatuan umat. Kedua, pengumpulan Al-Quran. Oh ya, silakan. Kamu mau apa? Oh ya, silakan ke WC ya. Kita lanjutkan. Pengumpulan Al-Quran menjaga keaslian wahyu Allah dalam satu mushaf. Itu salah satu kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq, menstabilkan politik dengan menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Penerapannya di masa sekarang, salah satunya menjaga persatuan dan kemurnian ajaran Islam dari aliran sesat dengan menumpas aliran nabi-nabi palsu. Kalau zaman sekarang itu kita menumpas aliran yang mengaku-ngaku misalkan ada yang jadi nabi palsu, atau bahkan yang tidak ingin lagi sholat. Dan digitalisasi dan pengajaran Al-Quran di sekolah dan pesantren. Penerapan di masa kini. Terus kebijakan pemerintahan Umar bin Khattab ada 4 kebijakan yang terkenalnya, yaitu yang pertama adalah kebijakan membuat Baitul Mal atau lembaga keuangan. Yang kedua, Diwan atau pembentukan lembaga negara. Diwan, lembaga negara. Keempat, hukum, pengembangan hukum fikih dan sistem peradilan. Yang keempat, wilayah, yaitu pembagian provinsi dengan gubernur sebagai pemimpin. Jadi zaman Sayyidina Umar, gubernur itu diadakan sebagai pemimpin dalam wilayah sebuah provinsi. Penerapannya apa? Sistem birokrasi pada masa sekarang modern dan hukum negara yang adil. Mencontoh dari kebijakan Sayyidina Umar. Terus apalagi yang bisa kita ambil dari kebijakan Sayyidina Umar, yaitu program bantuan sosial seperti BLT dan subsidi bagi rakyat miskin, yaitu penyaluran zakat dan pajak. Tuh. Ketiga, Utsman bin Affan, penjaga Al-Quran. Kebijakannya yaitu standarisasi mushaf Al-Quran agar umat Islam memiliki bacaan yang seragam. Selanjutnya itu pembangunan fasilitas umum seperti masjid, jalan, dan sumur. Penerapan di masa sekarang yaitu kurikulum pendidikan agama yang seragam, pembangunan infrastruktur keagamaan dan sosial. Nah, khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, maka Khalifah Alilah yang dibaiat oleh mayoritas kaum muslimin dalam situasi yang genting dan penuh tekanan akibat konflik internal yang sedang memuncak. Kebijakannya apa saja?
Ada beberapa, yaitu yang pertama menghadapi fitnah internal seperti melakukan peperangan, memerangi atau melakukan peperangan perang jamaah. Ya silakan masuk. Silakan masuk. Ya. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan, yaitu yang selanjutnya menolak nepotisme dan memperjuangkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Di masa sekarang bisa kita contohkan seperti pendidikan karakter untuk membangun toleransi dan persatuan bangsa. Juga penerapan sistem keuangan negara yang transparan dan bebas korupsi. Menolak nepotisme. Kalau zaman sekarang itu sistem keuangan harus transparan supaya negara kita jauh dari korupsi. Sekarang kita diskusi kelompok. Di sini ada materi yang Bapak bagikan, tolong dibaca. Nah, masing-masing dibaca. Kalian baca dan tolong cari kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh para khalifah. Dibaca dan apa saja dan bagaimana penerapannya di masa sekarang. Setelah kalian membacanya, ini Bapak kasih satu kelompok, satu kertas LKPD, tolong diisi, ditulis nama kelompoknya dan diisi jawabannya. Satu khalifah, satu kebijakan. Ya, silakan didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Adil Firdaus dari kelompok 1 ingin membacakan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kebijakan penting kemampuan Al-Quran menjaga keaslian wahyu Allah dalam satu mushaf. Nah, menjaga Keaslian wahyu Allah dalam satu mushaf. Terus jawaban yang selanjutnya, penerapan pada masa sekarang seperti apa? Penerapan pada masa sekarang menjaga kemurnian menjaga kemurnian ajaran Islam dari aliran sesat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Kenalkan, nama saya Alfirda Zulun Aslia dari kelompok 2. Ya. Kali ini saya akan membacakan kebijakan dan penerapan pada masa sekarang Umar bin Khattab. Ya. Kebijakannya pemerataan ekonomi, penyaluran zakat dan jatah dari Baitul Mal. Ya. Pada masa sekarang seperti apa penerapannya? Program bantuan sosial seperti BLT dan subsidi bagi rakyat miskin. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2.
Silakan dikumpulkan lembar kerja yang sudah kalian jawab. Silakan. Kita mulai refleksi tentang pembelajaran kita yang sudah kita lakukan, yaitu tentang kebijakan Khulafaur Rasyidin. Halo. Nah, ini ada contoh penerapan kebijakan konkret Khulafaur Rasyidin di zaman sekarang. Pertemuan berikutnya insya Allah membahas tentang dinasti Umayyah. Dengan berakhirnya kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, maka berakhir pula masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang dilanjutkan nanti dengan dinasti Bani Umayyah. Silakan maju ke depan untuk membacakan kesimpulan. Ya. Oke. Kesimpulan, strategi, dan kebijakan Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.